Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Saya ucapkan selamat tahun baru. Biarlah tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia akan selalu menyertai dan memberkati orang-orang yang mau selalu percaya kepadanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu Yesus sumber segalanya. Saudara, kalau kita melihat kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, yang kita tahu bersama Rasul Paulus bagaimana masa lalunya yang begitu jahat ya saudara, tetapi oleh karena kasih karunia Allah dia diubahkan sehingga dia boleh menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan dan bisa memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Di pagi hari ini ada 3 poin yang bisa kita pelajari di dalam kitab Filipi ini. Poin yang pertama saudara, fokus kepada Yesus. Saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus, setiap kali dia menyampaikan segala sesuatu, semuanya bertujuan kepada Kristus. Rasul Paulus pernah berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan dia juga berkata apa yang dia banggakan waktu dulu, itu dia anggap sampah sekarang karena pengenalannya akan Kristus. Nah, di sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita tanpa Kristus itu tidak ada artinya saudara. Nah, poin yang pertama ini fokus kepada Yesus. Apapun yang kita hadapi saat-saat ini, di dalam kelemahan kita, biarlah kita mau fokus kepada Yesus. Kita selalu bergantung kepada Yesus dalam kelemahan kita, dalam keterpurukan kita. Biarlah kita mau terus fokus kepada Yesus, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan di dalam keadaan kita diberkati sekalipun, biarlah kita tetap fokus kepada Yesus. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini, itu semua adalah anugerah Allah. Itu adalah pemberian Allah bagi kita semua. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan selain pribadi Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Dan biarlah pagi hari ini kita mau memfokuskan kehidupan kita hanya kepada Yesus, sumber segala-galanya. Kesehatan yang kita miliki saat ini semuanya dari Yesus. Bersyukurlah atas semua pemberian Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kehidupan kita semua saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi masalah di awal tahun 2024 ini. Ketika saudara memasuki tahun 2024, mungkin ada masalah yang saudara anggap itu masalah yang sangat besar. Tetapi ingat, Yesus lebih besar dari setiap masalah kehidupan kita. Yesus lebih besar dari setiap pergumulan kehidupan kita. Ingat, ketika kita fokus kepada Yesus, kita nyatakan bahwa Yesus, Engkau lebih besar dari masalahku. Engkau lebih besar dari setiap pergumulanku. Maka saya percaya kuasa kebesaran Yesus akan Dia nyatakan bagi kehidupan saudara. Pertolongannya Dia akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul terhadap anak-anak saudara, kebutuhan anak-anak saudara untuk mengawali masuk pendidikan. Percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus akan selalu menolong, mencukupkan segala keperluan saudara. Mungkin ada yang bergumul terhadap orang tua, atau bergumul terhadap istri, terhadap suami. Tetap fokus kepada Yesus, andalkan Yesus, libatkan Yesus di dalam setiap apapun yang saudara hadapi saat-saat ini. Percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Saudara, fokus kepada Yesus artinya di dalam keadaan kita berkekurangan, kita tetap memuliakan Allah. Bahkan ketika kita berkelebihan atau kita diberkati, kita tetap terus memuliakan Allah. Jadi ketika kita ada di bawah, bahkan ketika kita ada di atas, kita terus memuliakan Allah. Karena Allah adalah sumber segalanya bagi kita. Biarlah kehidupan kita pagi hari ini, ketika kita ada di titik terendah, kita mau terus berserah kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kita ada di puncak, kita tetap mengingat Tuhan yang telah menghentar sampai di detik ini. Tetap fokus kepada Yesus, karena Yesus sumber segala-galanya. Dan poin yang kedua, Dia pelihara hidup kita. Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Filipi 4 ayat 7,
Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah akan memelihara kehidupan kita. Betapa luar biasanya kalau damai sejahtera Allah itu turun atas kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, artinya kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Maka percayalah saudara, setiap kebutuhan kita, Yesus yang pelihara, Yesus yang cukupkan setiap kebutuhan keperluan kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus telah sertai kita di tahun-tahun kemarin, di tahun 2023, percayalah 2024 ini pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemberkatan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kita semua. Saudara, kalau kita melihat di dalam Filipi 4 ayat 19, di situ firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus keperluan kita terjamin saudara. Imani bahwa setiap kebutuhan keperluan kita pasti disediakan oleh Tuhan. Dia pelihara hidup kita karena Yesus sumber segala-galanya. Dan poin yang ketiga, Dia topang kita dengan kekuatannya. Kalau kita melihat pembacaan kita di awal tadi, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, sebagaimana Rasul Paulus telah melewati proses hidupnya, dia mampu berkata bahwa segala perkara yang aku lewati ini karena kekuatan Tuhan. Kiranya pagi hari ini menjadi sebuah pernyataan kita bersama. 2023 kita bisa lewati karena kekuatan Tuhan, karena topangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dalam menjalani hidup di tahun 2024 ini, tetap yakini bahwa segala perkara pasti saya dapat tanggung karena ada kekuatan Tuhan yang akan selalu menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada di antara saudara yang bergumul karena sakit, tetap percaya segala perkara dapat kita tanggung. Yesus sumber kekuatan, Dia akan anugerahkan kekuatan ekstra bagi kita yang lagi sakit. Kuasanya pasti menyembuhkan saudara. Tetap imani bahwa kuasa Yesus tak pernah berubah saudara. Mungkin ada di antara saudara yang lagi bergumul terhadap masalah saudara masing-masing. Tetap ingat, ada kekuatan Tuhan yang akan selalu menopang kehidupan kita. Percaya Yesus sanggup bukakan jalan. Percaya Yesus sanggup menolong kehidupan saudara. Saudara, jangan ragu untuk terus melangkah maju di tahun 2024 ini. Yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan selalu nyata bagi kita semua yang mau tetap teguh iman, percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Dan di dalam Yesus ada kepastian bahwa Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yakini bahwa Yesus yang telah berjanji, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Imani, kalau Yesus yang sertai kita, pasti kita kuat. Kita bisa lewati hari demi hari karena ada topangan, kekuatan, kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus sumber segala-galanya. Dan kiranya dalam menjalani hidup di tahun 2024 ini, kami mau tetap fokus, terarah hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Memandang Engkau bahwa apapun yang kami hadapi, sebesar apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya kami memiliki Allah yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan selalu menopang hidup kami dalam menjalani tahun 2024 ini ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa
Tuhan akan selalu menopang kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.